Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Dalam sehari, 2 tukang ojek di Mimika tewas dibacok orang tak dikenal. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga daging sapi di Merauke melonjak. Seorang remaja di Kabupaten Merauke mencuri 7 motor. Polisi masih mencari rekan pelaku. Tren anak muda yang berinvestasi di saham saat ini jumlahnya meningkat. Di satu sisi hal ini positif, namun di sisi lain dampaknya juga buruk. Banyak dari anak-anak muda terjebak pinjaman online. Perwakilan Bursa Efek Indonesia wilayah Papua, Kresna Payokwa, meminta para generasi muda untuk tidak berpikir meraup untung dengan cepat. Bursa Efek Indonesia Papua melihat banyak anak muda belum paham mengenai analisis dalam investasi saham. Bahkan ada anak muda yang berinvestasi saham menggunakan uang operasional, uang kuliah, atau bahkan dana pinjaman. Kita selalu menyampaikan bahwa pastikan bahwa dana yang kita gunakan untuk investasi itu adalah bukan uang panas gitu ya. Jadi bukan uang operasional atau uang sekolah atau uang kuliah atau dana yang akan dipakai dalam waktu dekat. Nah, kami selalu merekomendasikan agar para calon investor memiliki dana yang memang dialokasikan khusus untuk berinvestasi. Nah, kalau mereka masih belum memiliki dana untuk diinvestasikan, kami sarankan langkah pertama mungkin bisa menabung dulu, ya, menyisihkan dari pendapatannya, mengalokasikannya secara khusus sehingga dia punya alokasi dana untuk investasi. Nah, dari dana itulah yang bisa digunakan untuk berinvestasi. Data Bursa Efek Indonesia Papua, perkembangan pasar modal menunjukkan tren meningkat. Hingga Oktober 2025, jumlah investor di Papua mencapai 125.000 lebih. Provinsi Papua tercatat sebagai wilayah dengan jumlah investor terbesar, yakni lebih dari 40.000, disusul Papua Tengah dan Papua Barat. Bursa Efek Indonesia Papua juga mencatat investor muda dengan usia 18 hingga 25 tahun merupakan kelompok dominan. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Berkaca pada bencana di Pulau Sumatera yang diduga disebabkan karena pembalakan liar hutan, membuat wilayah lain mengantisipasi. Gubernur Papua meminta masyarakat adat untuk mengawasi aktivitas pemanfaatan hutan di Papua. Gubernur khawatir karena belakangan ini kebutuhan kayu meningkat sehingga mengancam kelestarian hutan. Ia meminta Dinas Kehutanan mengedukasi masyarakat tentang batas pemanfaatan kayu dan mengajak mereka terlibat dalam melestarikan hutan. Pemerintah provinsi saat ini juga menyiapkan pelatihan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta mendorong program penanaman kembali. Kan pertama itu kan ada yang berizin, yang kedua masyarakat. Ya, kita dalam pengelolaan saya sudah minta kepada industri pengelolaan hutan harus betul-betul melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Kan RKT-nya ada. Kemudian melakukan kontrol dan pembinaan kepada masyarakat sekitarnya. Kita mau bilang penebangan liar juga kan itu masyarakat kami. Masyarakat di Papua, kepemimpinan saya berharap mereka bisa betul-betul di setiap usaha termasuk hutan harus bisa mendapat manfaatnya. Tentunya pembinaan dilakukan oleh APA, termasuk nanti dari Dinas Kehutanan, kan diminta untuk betul-betul dikontrol. Mana yang harus ditebang, mana yang tidak. Karena kita harus menyelamatkan hutan. Di sisi lain kan menebang itu kan boleh ada ketentuannya, tetapi melakukan rehabilitasi supaya yang ditebangkan bisa tumbuh lagi dalam hutan. Gubernur menambahkan pelestarian hutan dan pengelolaan karbon harus menjadi prioritas, terutama di kawasan pegunungan. Pemprov juga bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Papua akan menindak tegas pembalakan liar di Papua, karena Papua saat ini masih menjadi paru-paru dunia dalam menghasilkan oksigen. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dua orang tukang ojek di Timika, Papua Tengah menjadi korban pembunuhan di 2 lokasi. Peristiwa ini menghebohkan warga setempat.
Seorang pemuda ditemukan tergeletak di Jalan SP7 dalam kondisi mengenaskan. Kepala korban terputus sementara badannya masih berada di dekat motor. Polisi segera mendatangi lokasi dan mengevakuasi jenazah ke RSUD Mimika. Beberapa jam kemudian aparat kepolisian kembali menerima laporan pembunuhan seorang tukang ojek di Jalan SP5. Korban ditemukan dengan kondisi tangan terputus dan luka bacok di sekitar tubuh. Dua tukang ojek tersebut diduga dibunuh secara sadis pada hari yang sama. Humas RSUD Mimika membenarkan bahwa rumah sakit telah menerima 2 jenazah korban pembacokan tersebut. Setelah proses pemeriksaan di RSUD Mimika selesai, jenazah korban diserahkan kepada keluarga. Sebelum dibawa ke rumah duka, keluarga mengarak kedua jenazah berkeliling kota Mimika. Keluarga mendesak agar pelaku pembunuhan segera ditangkap. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Igo Batmomolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.